satu-satunya yang bisa menggerakkan perekonomian itu adalah pemerintah, dalam hal ini APBN, gitu kan? Karena swastanya berhenti, semuanya berhenti, ya APBN menjadi satu-satunya itu. Selamat siang, Smeton DJPB Bali. Kembali lagi pada podcast DJPB Bali. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, staf ahli menteri bidang pengeluaran negara, Bapak Kunta Wibawa Dasanugraha. Pada kesempatan ini topik yang akan kita bahas tidak jauh dari PEN. Seperti yang kita tahu, Bapak, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini merupakan keadaan yang sangat luar biasa, ya. Untuk menyikapi hal itu, pemerintah kita membuat program khusus, yaitu PEN sendiri, ya, Pak. Jadi, Pak, menurut Bapak, PEN ini kan di Indonesia tergolong dianggap berhasil, ya. Sedangkan apa faktor yang membuat Indonesia ini bisa dianggap berhasil pada program PEN-nya? Ya, jadi gini ya, saya sebelum cerita keberhasilan PEN, saya ingin jelaskan dulu apa itu PEN. PEN itu kan program pemulihan ekonomi nasional. Ya. Sepakat dengan siapa namanya, Mas Adi? Mas Adi. Tahun 2020 itu kan ada kejadian yang namanya pandemi lah, kita ngomongnya gitu ya, pandemi COVID-19. Jadi yang tadinya ekonomi kita sudah mulai membaik di akhir 2019 dan 2020, pada saat kita masuk awal 2020 itu kita sudah merasakan bahwa ekonomi akan tumbuh cepat, gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini yang kena adalah kesehatan, gitu kan? Kesehatan di mana penyakitnya itu sangat menular, tidak ada obatnya, dan berdampak sangat luas. Sehingga apa yang dilakukan adalah pembatasan gerak masyarakat, ekonominya jadi kena. Yang tadinya bisa jualan, yang tadinya bisa bekerja, berhenti semua. Akhirnya ekonomi mengalami penurunan. Ya, itu di kuartal 2 lah, kuartal 1 kita masih positif, tapi sudah turun ekonominya. Kemudian masuk ke kuartal 2 yang negatif, yang terakhir. Dengan posisi tadi memang satu-satunya yang bisa menggerakkan perekonomian itu adalah pemerintah, dalam hal ini APBN, gitu kan? Karena swastanya berhenti, semuanya berhenti, ya APBN menjadi satu-satunya itu. Dari posisi tadi kita melihat apa yang harus kita lakukan. Kita perlu melakukan intervensi ke ekonomi, tapi intervensinya bentuknya apa? Ini kita bagi jadi 6 klaster waktu itu. Pertama adalah kesehatannya, ya kan? Karena kesehatan itu sebagai sumber masalah, gitu kan? Berarti kita selesaikan itu kesehatan. Maka kita beri klaster di kesehatan untuk memulihkan lah, dalam arti memulihkan kesehatan masyarakat, ya. Orang kena COVID gratis ke rumah sakit, dikasih membeli alat-alat kesehatan, APD dan lain-lain, sehingga orang bisa sarana prasarana kesehatan itu terjaga. Kemudian daya beli masyarakat yang kita bantu juga, gitu kan? Karena mereka turun ini, ya kan? Tadinya mungkin orang miskin ya tampak miskin, orang yang tadinya nggak miskin jadi miskin, kan gitu kan? Jadi karena mereka nggak bekerja dan lain-lain. Maka perlindungan sosial kita support lebih banyak untuk mendorong masyarakat. Dan ini klaster perlindungan sosial itu tidak hanya ke orang miskin, tidak mampu juga, bahkan sampai 60% dari penduduk Indonesia, gitu kan. Ada PKH yang 10 juta keluarga. Ini keluarga loh, ya. Keluarga asumsinya satu keluarga 4 orang, berarti 40 juta orang gitu kan. Kemudian ada kartu sembako 20 juta. Kemudian ada bantuan tunai itu untuk 10 juta on top dari yang kartu sembako tadi, berarti udah 30 juta keluarga. Jadi 120 juta orang. Kemudian ada BLT desa. Ini juga sekitar 10 juta juga. Ya, selain itu kita juga melihat selain mereka yang tidak mampu, kita juga melihat ternyata ada juga kan sekarang anak-anak sekolah itu
nggak sekolah ya dia pakai internet segala macam, lah ini ada perlu bantuan mereka, maka ada subsidi bantuan untuk internet. Kemudian kita juga lihat ada mereka yang tetap kerja formal sektor tapi mungkin dia turun gajinya gitu, makanya kita kasih bantuan subsidi upah gitu kan, supaya mereka yang penghasilannya di bawah 5 juta mereka tetap survive. Ya itu yang belum swasta itu mencapai hampir 60% penduduk. Selain itu kita dukung apa? Dunia usaha. Dunia usaha itu ada UMKM, ada korporasi, ya kan? UMKM-nya dijaga supaya mereka tetap survive, ya kan? Minimal dia survive gitu. Jangan sampai dia mati pada saat ekonomi bangkit dia nanti nggak ada lagi gitu. Makanya kita jaga dia survive dengan memberikan bantuan produktif, usaha mikro, memberikan keringanan subsidi bunga, memberikan penjaminan, memberikan penempatan dana. Harapannya apa? Supaya dunia usaha ini tetap bangkit, termasuk insentif usaha. Dengan sebagai survive itu yang dilakukan di 2020 dan itu terbukti sukses. Dalam arti apa? Dalam arti ekonominya tidak terlalu tidak turun lebih dalam lagi gitu kan. Kita pertumbuhan ekonomi turun itu di kuartal 2 minus 5,3% sekitar itu. Kemudian kuartal 3 nya sudah mulai bangkit ya, sekitar 3%, 3 berapa persen. Kemudian kuartal 4 nya sudah kedua, minus 2,1%. Dan setelah setahun 2020 itu minus 2,1%. Sehingga dengan kondisi tadi dibandingkan dengan negara lain, ya kita jauh lebih baik dari sisi pertumbuhan ekonominya. Dari sisi pertumbuhan ekonomi. Iya. Ya, pertumbuhan ekonomi lebih baik. Kemudian defisit APBN kita juga tidak terlalu dalam, kita hanya minus 6,1% dibandingkan negara-negara lain, ya kan? Rasio utang kita juga masih moderat, meskipun naik tapi masih moderat, masih di sekitar 40% PDB. Ya. Kalau kita lihat negara lain, mereka jauh lebih tinggi kenaikan rasio utang terhadap PDB-nya, bisa di atas 100%, 80% ke 100% lebih. Defisit PDB-nya, defisit APBN-nya juga lebih dalam, sekitar 9 atau 10% juga cicil, gitu kan. Pertumbuhan ekonominya juga lebih dalam lagi. Kemudian kita evaluasi juga itu, program-program kita evaluasi. Evaluasinya dengan apa? Dengan survei-survei. Dan dari seluruh survei-survei kita lakukan, tidak hanya kita yang melakukan ya, tapi lembaga independen, ada World Bank, ada Prospera, ada TNP2K. Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu mendapatkan manfaat dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah, ya. Sehingga mereka dapat manfaat, meskipun ya mungkin tetap ada yang namanya, kalau kita istilahnya inclusion error atau ignition error gitu. Inclusion itu orang yang harusnya tidak dapat dia dapat, exclusion itu error itu adalah orang yang harusnya dapat malah nggak dapat gitu. Itu ada tapi sedikit, tapi secara garis besar manfaatnya banyak. Terus ini kita lanjutkan di 2021, ya kan? Makanya kalau kita Q1 2021 pertumbuhan ekonomi naik lagi, masih negatif tapi mendekati 0 gitu ya, minus 0,7 gitu. Nah ini menunjukkan bahwa memang satu-satunya harapan saat ini adalah pemerintah, ya kan? Karena swasta dan lain-lain masih berhenti. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Yang penting adalah pertama kesehatan, tetap kita jaga ini, kita kontrol karena masalahnya di sini gitu kan. Kayak kita ini kan. Sekarang dengan vaksinasi 3M pakai ini dah masker segala macam itu jaga jarak ini perlu dilakukan. Kemudian kedua adalah memberikan menjaga daya beli masyarakat golongan menengah bawah tadi yang 40% dengan perlindungan sosial, dengan padat karya, program padat karya kayak. Ketiga adalah dukungan UMKM dan koperasi supaya mereka tetap survive, supaya mereka bisa bangkit kembali kan. Itu secara garis besar. Sorry tidak kepanjangan. Tidak apa-apa. Jadi itu Smeton penjelasan mengenai program PEN terbagi menjadi 6 kategori. Kemudian selain itu Bapak, apakah dari pemerintah sendiri khususnya terhadap Bali ada atau tidak saran atau strategi khusus agar program PEN di Bali ini bisa lebih baik lagi? Ya, kita sadari ya Bali itu kan memang sektor paling kuat adalah pariwisata, ya kan. Dengan kondisi COVID ini memang pariwisata akan kena dampak yang sangat signifikan karena orang kan juga
mau jalan-jalan atau apa mikir gitu kan, karena COVID-nya masih ada. Mereka akan mengurangi yang seperti itu kan, perjalanan atau jalan-jalan atau wisata, sehingga dari sisi ekonomi Bali itu paling terdampak, sehingga pertumbuhan ekonomi dia itu paling dalam negatifnya dibanding daerah-daerah lain. Ya, dengan posisi ini memang kita harus lebih kreatif gitu, dan inovatif, terutama dari sisi Pemda Bali dan kabupaten kotanya sendiri. Bagaimana dia hal-hal ini menjadi hikmah dia gitu. Sektor mana yang sebenarnya masih bisa tumbuh pada saat COVID ini terjadi. Mereka kan punya PDB, bisa kita lihat sektor mana. Sektor yang masih tumbuh ini harusnya disupport, kita dukung terus, sehingga apa? Sehingga ini bisa berlari dan ini akan menggerakkan ekonomi di bawahnya lagi, sehingga ekonomi secara keseluruhan bisa bergerak. Misalnya kalau pertanian, dan mungkin saya belum lihat itunya, tapi kayaknya pertanian juga sudah bagus. Kemudian sektor-sektor kayak art, budaya dan lain juga bagus. Jadi ini yang dikembangkan gitu, untuk mendorong nanti ekonomi di bawahnya, supaya ekonominya bisa jalan, pariwisata otomatis akan jalan lagi. Karena kalau pariwisata kan kita tetap, meskipun suplai kita udah bantu ya, pemerintah juga bantu banyak. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat ya, memberikan yang tadi saya sampaikan, misalnya hibah pariwisata, kemudian meningkatkan DAPA fisik bagi Bali sampai 2 kali lipat, kemudian meningkatkan juga transfernya ke Bali supaya mereka bisa insentif usaha kita juga berikan, termasuk juga dukungan terhadap UMKM dan korporasi di sini. Sama dengan daerah lain, kita juga support dengan tadi subsidi bunga, penjaminan, pendapatan dana dan lain-lain. Tapi selain itu dari sisi supply-nya, dan arti wisatanya tetap bisa jalan, ekonomi bisa jalan, demand-nya juga harus terbentuk kan. Tapi demand ini kan kalau dalam kondisi COVID juga masih agak susah gitu kan. Wisata juga mungkin nanti harapannya di Q3 atau Q4 bisa jalan kalau vaksinasi bisa jalan. Jadi kita juga mendorong pertama confidence, supaya masyarakat juga confident pergi ke Bali, tidak aman di sini, COVID-nya tidak nyebar kemana-mana gitu ya. Jadi pertama vaksinasi harus kita perkuat, kita tingkatkan. Kedua, protokol kesehatan tetap jalan, termasuk kalau di restoran juga harus ada sertifikasi dan lain-lain gitu kan. Ketiga, inovasi penting. Inovasi dari Pemda sendiri, mana sektor-sektor yang memang saat ini masih tumbuh dan kita support ya, sambil kita harapkan nanti masih wisata ini tetap survive gitu, maksudnya gitu, jangan mati, tetap survive agar saat ekonomi orang udah mau jalan-jalan lagi atau mau ke Bali, mereka akan tumbuh lagi. Itu dari saya secara besar. Jadi ya, untuk strategi khusus Bali yaitu penekanan pada sisi pariwisatanya ini Pak. Terus ya sama sektor lain yang memang masih tumbuh dalam kondisi ini ya, kayak pertanian, perdagangan atau ya itu harus juga. Demikian kesimpulan dari podcast kali ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Punta Wibawa Dasanugraha, staf ahli Menteri Bidang Pengeluaran Negara. Sampai jumpa lagi di podcast Kanwil DJPB Bali selanjutnya. Terima kasih.